Oke, selamat datang kembali. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara perhitungan ANOVA single factor atau ANOVA satu jalur menggunakan Microsoft Excel. Seperti biasa, untuk panduan kita dapat melihat buku hasil karangan saya sendiri dengan judul Statistika Terapan dan Berikan Jasa Bidang Olahraga Aplikasi Microsoft Excel dan SPSS. Ya, dengan penerbitnya dari The Publish. Ya, kita langsung saja kepada halaman bukunya. Kita lihat untuk perhitungan ANOVA single factor. Single factor satu arah ada halaman 221. Langsung saja kita ke halaman 221. 221. Oke, ANOVA satu arah dapat digunakan untuk menguji satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas bisa terdiri dari tiga klasifikasi, ya, menurut Ananda dan Fadil. ANOVA satu arah atau dengan istilah ANOVA satu jalur atau one way ANOVA digunakan untuk menganalisis masalah yang terdiri dari dua variabel, satu independen dan satu variabel dependen. Variabel independen sedikitnya terdiri dari tiga klasifikasi. Variabel dependen harus merupakan variabel interval, rasio, dan bersih normal. Setidaknya dihasilkan bersih normal. Jadi tetap harus ada uji prasyarat untuk ANOVA ini. Untuk prasyaratnya biasanya menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Bisa dilihat pada video saya selanjutnya. Nanti saya masukkan link deskripsi videonya ya. Ya tetap untuk ini kita harus mempersiapkan data. Ya, misalnya saya di sini sudah siapkan datanya. Di sini sudah siapkan datanya. Ini hampir sama dengan homogen, perhitungan homogen. Homogen dalam ada tiga kelompok seperti itu. Jadi di sini kita melihat disiplin, motivasi, dan kepercayaan diri ya. Ini bisa X juga, bisa Y juga nanti sebenarnya. Biasanya di sini Y biasanya. Jadi misalnya kita akan melihat hasil disiplin dan motivasi terhadap kepercayaan diri. Seperti itu bisa. Ya, ataukah misalnya X-nya apakah ketiga kelompok disiplin, motivasi, atau ini X3-nya tadi kepercayaan diri itu masuk kepada X3 dan apakah ada perbedaan antara disiplin, motivasi, dan persendiri, itu bisa juga oleh ANOVA satu faktor ini sebagai, jadi kita melihat disiplin dan terhadap persendiri, diri, motivasi, persendiri diri, seperti itu alurnya. Jadi ntar tergantung di lapangan situasinya seperti apa. Ya, seperti biasa untuk perhitungan ketik data, terus data analisis, ya kita gunakan ANOVA single factor. Ya, oke. Sama seperti hitungannya, sama yang seperti yang uji homogen itu kita masukkan semuanya datanya. Ya, biasa klik label, output rank, tempat penghitungannya di mana, bebas biasa. Ini saja biar lebih dekat. Kemudian seperti yang ini kita 2 angka belakang koma seperti biasa. Kemudian ini juga 2 angka belakang koma. Angka belakang koma seperti yang ini. Kita rapikan dulu. Kita lihat di sini ada jumlah sampel, terus totalnya ada rata-rata, average-nya, terus ada periannya juga. Ya, terlihat bahwa disiplin lebih besar daripada yang satu daripada kepercayaan diri itu. Terus yang ini motivasi lebih kecil ini. Ntar, jadi yang perlu diperhatikan kalau di sini biasanya dalam ujian ANOVA bila terjadi misal terjadi signifikansi atau misalnya ini F hitungnya, nilai F hitungnya. Ini F hitung, ini F tabel. Misalnya jika F hitung lebih besar dari F tabel, itu signifikan. Dan jika F hitung lebih besar dari tabel tidak signifikan. Nah, bila terjadi signifikan, itu harus dilanjutkan dengan uji lanjutan. Ya, biasanya menguji perbedaan rata-rata atau mean difference, biasanya menggunakan uji 2K, uji Ben-Peroni, apa saja biasanya saya menggunakan uji 2K. Tapi kelemahan dari Excel mungkin saya belum bisa menampilkan bagaimana untuk uji seperti itu. Mungkin ini harus dilakukan secara manual menggunakan uji Pyred.
Berbeda dengan SPSS. Kalau SPSS bisa langsung keluar hasilnya, uji perbedaan rata-ratanya itu. Ya. Jadi setelah ini seperti biasa kita kopikan ke Word seperti biasa. Contoh kita kopikan ke Word. Di sini saya sudah siapkan juga. Misalnya ini datanya, ya. Uji ANOVA 1 faktor. Uji ini Pak, one way, sorry. 1 jalur. Kita kopikan. Ini hasilnya. Kita bisa sebutkan dulu rata-rata berapa, rata-ratanya berapa, jumlahnya bisa sebutkan, tapi untuk pembahasan ini kita langsung saja, ya. Kriteria keputusan. Yang pertama, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka data dinyatakan signifikan. Yang kedua, jika F hitung lebih kecil pada F tabel, maka data dinyatakan tidak signifikan. Berdasarkan tabel di atas, F hitung 1,85 lebih kecil daripada F tabel 3,35, maka data dinyatakan tidak signifikan, ya. Yang berarti tidak terdapat perbedaan pengaruh tadi itu disiplin, motivasi terhadap kepercayaan diri. Ya, itu saya ini bisa ntar variabel X1-nya model A, model B, atau metode latihan A, metode latihan B terhadap misalnya ini kecepatan atau dribbling atau apa, bisa seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan, jika terjadi signifikan, ini harus diuji lanjut menggunakan mean difference atau uji post hoc biasanya disebutnya, lebih baik. Jadi saya sarankan untuk menghitung ANOVA single factor ini atau ANOVA sejauh ini lebih baik menggunakan SPSS, karena bila terjadi F hitungnya lebih besar dari F tabel, terjadi signifikan, nah seperti gampang seperti itu, maka harus ada uji lanjut. Terima kasih, selamat mencoba.